Baik, kita mulai ya. Untuk materi yang ke-10 atau pertemuan yang ke berapa ini ya? 11. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah bahas tentang overview lah istilahnya ya, untuk project apa yang akan kita buat. Nah, hari ini kita masuk ke desain basis data relasionalnya. Ya, yang kita bahas hari ini review sedikit kemarin tentang kebutuhan data secara umum ya. Kemudian kita melihat konsep relasi logisnya. Jadi secara logik relasinya antar tabel yang nanti akan kita buat ya. Jadi hari ini praktek membuat database dan tabel-tabelnya. Yang digunakan pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan sayanya menggunakan adminer. Nah, kaliannya boleh menggunakan yang lain. Misalnya menggunakan PHP MyAdmin bisa. Bagi yang sudah download adminer, nanti silahkan ikuti cara yang saya tunjukkan. Yang selain adminer disesuaikan aja. Ya, tapi sama saja nanti hasilnya ya. Jadi nanti sedikit juga ada pengenalan tentang adminer itu seperti apa, lalu kita langsung membuat database dan tabel, lalu membuat indeks data. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 1 jam lah ya, mudah-mudahan. Karena sebetulnya ini ada rapat nih. Oke, project kita saya kasih judul seperti ini ya. Digital Signage, informasi, jadwal seminar, proposal tugas akhir di STIMIK Palangkaraya. Jadi yang kita bahas cuma 2 prodi, yang ada seminar proposalnya ya. Yang kita sendiri SI dan juga TI. Kalau D3 itu tidak ada seminar proposal, jadi kita nggak masukkan di sini. Ya, ini bukan berarti kita diskriminasi ya, tapi karena fokus judul kita adalah pada jadwal seminar proposal tugas akhir. Kenapa? Karena kita punya kewajiban yang S1 itu sebelum kita sendiri seminar harus kita sudah ngikuti seminar minimal 5 kali. Nah, kita tahunya dari mana ada seminar supaya terpenuhi 5 itu. Nah, ini kita bantu dengan ini gitu ya. Ceritanya. Ya, kita menghayal gitu ya, ini bikin aplikasi. Nah, judulnya seperti ini. Boleh nanti dikembangkan lebih lanjut ya. Selanjutnya, kebutuhan data kemarin nih. Saya membaginya menjadi 2. Sebetulnya nggak ada istilah pasif dan aktif itu. Ya, tapi saya hanya membagi untuk kemudahan kita dalam prosesnya nanti. Yang dimaksud dengan data pasif yaitu data yang kita tidak melakukan proses CRUD untuk data ini. Ya, data prodi, pukul, tempat, admin atau pengguna itu nanti kita tidak lakukan proses tambah, hapus, edit dan sebagainya, itu enggak, hanya menampilkan aja. Nah, itulah yang saya sebut dengan data pasif namanya. Kemudian data aktif itu mahasiswa, dosen dan jadwal ujian atau jadwal seminarnya. Nah, ini sifatnya aktif. Kenapa? Karena mahasiswanya nanti bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus ya. Terus dosennya juga bisa ditambah, diedit, dihapus bisa, apalagi dilihat. Begitu juga dengan seminarnya, jadwalnya bisa ditambah, diedit, dihapus juga bisa. Nah, itu yang disebut dengan data aktif gitu ya. Nah, ini konsep relasinya. Jadi ada 7 ya. Ada 7 buah tabel. Sudah belajar basis data semua kan? Berapa SKS? 4. 4 itu apakah dipisah antara teori dan prakteknya? Masuknya praktek apa teori? Basis data kemarin? Nggak tahu Pak, berarti nggak masuk. Kemarin basis data masuk di lab nggak? Masuk ya. Masuknya 2 kali seminggu? Sekali aja. Kalau sekali berarti sekalinya adalah teori. Masuk di ruangan. Ruangan biasa. Gitu ya? Saya tanya. Masuk lab terus? Di lab terus. Karena kalau 4 SKS kayak kita nih masuknya 2 kali seminggu. Sudah diajarin ada relasi antar tabel, ada normalisasi dikasih tahu. Data ini belum normal, ada nanti normal pertama,
ada first, ada second, ada third. Yang 1 NF, 2 NF itu ada. Terus ada derajatnya, kardinalitasnya, ada one to one, one to many, many to one, many to many, ada nggak? Ada ya. Terus ada konsep database ini, relasinya ada secara logik, ada juga secara, kita sebutnya secara fisik. Ya, secara fisik itu artinya walaupun nggak bisa dilihat, tapi dia akan otomatis langsung terhubung kayak gitu. Nah, nanti ada hubungannya dengan pembuatan database, ya. Namanya engine istilahnya ya. Jadi ada yang umum dipakai ada dua, ada yang namanya MyISAM, ada yang namanya InnoDB. Ada dikasih tahu nggak itu? Lupa. Kalau InnoDB itu bisa langsung berhubungan ya. Ini misalnya kode prodi itu dengan tabel mahasiswa, dari tabel prodi ke tabel mahasiswa itu langsung berhubungan. Kalau misalnya nanti kode prodi atau prodi lah, data prodi yang ada di tabel prodi itu dihapus, maka akan berpengaruh langsung ke sini. Itu kalau pakai InnoDB nanti. Ya, tapi kalau menggunakan MyISAM itu dia nggak ada pengaruhnya. Ya, jadi ada nanti pada saat pembuatan database itu, pembuatan tabelnya ada yang disebut dengan ada on update, ada on delete, ada cascade dan sebagainya, istilahnya seperti itu. Ada nggak disampaikan itu? Baru semester kemarin kan? Ada nggak? Yang on delete, on update itu ada nggak? Ya, pada nggak perhatiin berarti. Oke ya. Nah, kalau menggunakan MyISAM, relasinya relasi secara logik. Karena apa? Karena dia tidak akan terbentuk garis terhubungnya itu nggak akan ada muncul. Kalau menggunakan InnoDB nanti akan ada. Ketika kita lihat relation, itu langsung kelihatan tuh garisnya. Garis penghubung seperti ini langsung muncul. Ya, seperti ini langsung kelihatan. Nah, ini adalah konsep relasi antar tabel yang kita desain ya. Jadi ada 7 buah tabel yang saya beri kode tanda kurung A itu tandanya aktif, yang P itu pasif. Ya. Contoh prodi ya. Saya nyebutkan di sininya hanya primarinya aja sama foreignnya. Tabel prodi dia punya satu primary key ya, kunci utama yang itu digunakan di tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa ini nanti kode prodinya merujuk ke tabel prodi. Ya. Kalau tanda panah itu berarti dia mempengaruhi ya. Jadi sebaliknya nanti tanda panahnya ini mempengaruhi, artinya tabel prodi ini mempengaruhi nanti tabel nilai. Tabel mahasiswa ya. Kalau kita baca secara terbalik, maka tabel mahasiswa ini dipengaruhi nanti oleh tabel prodi. Gitu ya. Nah, ini relasinya yang primary key saya kasih tanda bintang 1, yang foreign key atau kunci tamunya itu saya kasih tanda bintang 2. Nah, kalau kita ngelihat dari sini saya kira sudah bisa dipahami tuh. Ya, relasinya seperti apa. Dan ini kita buat secara logik. Secara logik itu ada dalam konsep aja. Seperti ini, ada konsepnya seperti ini. Oke, sudah. Nanti kita buat seperti itu. Kalau kita lihat relasinya di RDBMS-nya itu nggak muncul garis-garisnya. Ya. Jadi konsepnya yang kita pakai adalah relasi secara logik. Nah, di mahasiswa itu ada kunci utamanya NIM. NIM ini akan digunakan di tabel seminar nanti untuk penentuan jadwalnya ya. Begitu juga dengan pengguna, nanti akan masuk juga di tabel seminar. Maksudnya ini siapa yang input datanya. Ya, miliknya siapa data ini gitu ya. Dosen. Kalau dosen hanya satu, hanya nick. Dosennya tidak kita set prodinya apa, karena nanti dosennya bisa lintas prodi ngujinya. Ya. Jadi, dan nick ini akan digunakan di 3 field sekaligus di tabel seminar. Seperti ini. Karena pengujinya ada 3, ya. Jadi ini akan berkaitan langsung ke sini. Begitu juga dengan pukul di sini ya. Jadi kita nggak masukin di sini pukul berapa sampai berapa gitu. Kita baca ke sini, baca ke tabel pukul. Ini pasif, berarti kita entrikan datanya duluan. Nanti setelah itu kita nggak ada lagi ngutak-ngatik data itu.
Begitu juga tempat atau ruangan. Tempat ujiannya itu di mana? Gitu ya. Ada ruang ujian 1, ada ruang ujian 2, ada ruang seminar 1, seminar 2. Kadang-kadang kalau kepake semua di jadwal itu, di hari itu, di jam itu, biasanya dipindah ke ruang English Club. Bisa juga ke ruang SI 1 biasanya gitu ya. Nah, itu nanti akan dimasukkan di sini. Ya, ini gambaran relasinya seperti ini. Kemudian di sini dulu tadi ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak, kami ngikut aja lah pokoknya. Ya, gambarnya seperti itu kurang lebih ya. Oh iya, saya tanya sudah di-download Adminer? Di folder project itu. Ada Adminer, saya masukkan di situ ya. Kalau belum ada yang download Adminer, nanti ngikuti, silahkan gunakan PHP MyAdmin. Saya menunjukkan prakteknya menggunakan Adminer ya. Oke. Apa itu Adminer? Adminer ini relational database management system yang menggunakan hanya satu buah file aja, file PHP. Beda dengan PHP MyAdmin, itu dia berupa folder, isinya banyak file-filenya, gambar-gambarnya. Nah, saya lebih suka menggunakan Adminer, kenapa? Karena hanya file tunggal, nggak ada gambar-gambar di situ, jadi loadnya lebih cepat. Ya, jadi kalau orang yang hobinya web, kecepatan tuh diutamakan. Ya, yang simple aja, tapi fiturnya masih bisa kita gunakan semua, gitu ya. Bisa langsung digunakan tanpa pengaturan, jadi nggak usah di set apa-apa. Adminer tuh bisa langsung dipakai. Nanti caranya gimana setelah ini ya. Database yang didukung bisa macam-macam, bukan hanya MySQL aja. Ya, ada PostgreSQL bisa ditangani sama dia juga. Ya, Oracle juga bisa. Kemudian pembuatan database dan tabel dan field-fieldnya itu mudah. Langsung dimasukkan aja. Jadi ketika kita perlu 2 field, misalnya langsung aja dimasukkan 2 field kayak gitu. Setahu saya dulu ya, versi yang lama, kalau PHP MyAdmin itu kita menentukan dulu jumlah fieldnya berapa. Iya nggak? Waktu bikin database di PHP MyAdmin tuh bikin tabel 1, terus kita tentukan jumlah fieldnya nanti ada berapa gitu. Baru kita oke, baru muncul nanti yang tempat kita ngisi. Ya. Kalau di Adminer nggak perlu. Pokoknya kalau nambah, tambah aja, ada tombol tambahnya. Ya, ada nanti fasilitas ekspor dan import data. Nah, itu nanti saya pakai setelah ini saya praktekkan, maka data yang saya gunakan, database dan tabel-tabelnya itu yang punya saya yang dipakai. Nanti saya share di folder project itu ya, di folder praktikum. Masih ingat alamatnya? Ada di cloud. Nah, Adminer bisa juga bikin view, nanti itu pertemuan besok ya. Membuat view, kemudian kita bisa entry data juga di situ. Bisa juga mengeksekusi perintah SQL langsung. Jadi nggak tahu saya, kalau database kemarin mata kuliah basis data itu mempraktekkan perintah SQL itu pakai layar hitam ya. Pakai DOS. Pakai CMD. Pakai CMD nggak? CMD yang layarnya hitam, tulisannya putih. Ya, diketik di situ di database, kemudian use database-nya apa, di enter, masukin passwordnya kalau ada, enter ya. Terus perintahnya ditulis itu, select all from dan sebagainya, di enter, muncul tabelnya gitu ya. Nah, dengan Adminer itu bisa langsung di Adminer. Bahkan tampilannya sudah bentuk tabel gitu. Jadi sudah lebih enak melihatnya. Ya. Tipe datanya macam-macam juga bisa didukung, integer bisa, pokoknya semuanya bisa. Tergantung dari engine database kita. Kalau MySQL di komputernya mendukung apa aja, dia akan muncul otomatis. Ya. Downloadnya di sini alamatnya. Saya sarankan download yang di sini, yang di cloud. Karena yang di cloud itu sudah saya modif. Kalau yang di atas ini, Adminer versi terbaru, dia tidak mengizinkan login tanpa password. Nah, sedangkan di server kita, yang pakai SAM, Laragon, AppServe, kalau AppServe rasanya ada passwordnya.
SAM dan WAM, Laragon itu hanya diisi, cukup diisi usernya aja ketika ngakses database. Misalnya root, ROOT ya, enter langsung bisa masuk. Tapi kalau pakai adminer versi baru nggak bisa, dia nggak mengizinkan kalau password itu dikosongkan. Maka silakan nanti download yang ada di sini, yang di sini ya. Ini sudah saya modif supaya bisa menerima inputan username-nya saja dimasukkan tanpa password, itu sudah bisa. Dan yang saya gunakan yang ini juga. Silahkan nanti ya. Sekarang juga boleh. Bisa connect internet nggak komputernya? Alamatnya di situ ya. File-file praktikum juga semuanya di situ saya taruh. Nanti setelah ini saya akan mengekspor database saya masukkan di situ. Lanjut ya. Nanti juga jangan lupa laporan yang kita praktikkan hari ini apa. Sudah saya buka. Yang mengumpul sekarang pasti salah, nggak mungkin. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada kan? Bagus, cepet. Harusnya pertemuan depan UTS kita ini. Tapi nanti ya. Cara menggunakan adminer, pertama mau nggak mau harus download dulu. Mau pakai adminer tapi nggak di-download. Ya. Nah, kemudian supaya mudah, nama filenya hasil downloadan itu diganti adminer PHP. Biasanya kalau download dari adminernya, adminer ORG itu ada versinya di belakang. Ya, ukurannya nggak sampai 1 MB. Bahkan 500 MB pun nggak nyampe, 300 sekian aja kilobyte. Ya, jadi ringan. Nah, kemudian 300 kilobyte itu bisa kita kompres lagi kalau kita pilih hanya untuk database-nya MySQL aja. Kalau dia adminer to aja kayak gitu, maka dia bisa buat Oracle, bisa buat Postgre kayak gitu, bisa buat Microsoft SQL. Tapi kalau kita pilih hanya MySQL aja, ukurannya lebih kecil lagi, sekitar 200 KB. Kecil. Ya. Nanti filenya kalau sudah di-download, diletakkan di folder yang mana? Misalnya di dalam PBO latihan. Taruh di situ filenya. Misalnya ya. Nanti ngaksesnya gimana? Ngaksesnya ke folder ini. Langsung ditambahin adminer PHP gitu. Ya, munculnya nanti akan seperti ini, tampilan login. Versi yang sudah dimodif, sekali lagi, yang sudah saya modif itu mengizinkan usernya aja yang diisi. Passwordnya nggak usah. Biasanya kita nggak pakai password kan? Kalau masuk ke ke PHP admin tuh usernya aja diketik enter, dia sudah bisa masuk kan? Karena memang tidak di set passwordnya. Sekali lagi, kalau pakai adminer yang di-download langsung dari situs resminya itu nggak bisa. Kalau dikosongkan nggak bisa, harus dimodif dulu kodenya. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai login, berhasil login akan masuk ke sini, akan menampilkan daftar database yang kita punya. Jadi tampilan itu berbasis teks. Saya tunjukin aja ya. Yang tidak menggunakan adminer, silakan dibuka PHP admin. Ini misalnya saya masuk ke folder saya, kuliah 2022, PBO ya, ada PBO latihan. Di sini sudah saya masukkan adminer. Ya, ini ada adminer ya. Ini kalau saya klik, tampilannya seperti ini. Nah, ini hanya satu buah file aja. Ukurannya berapa kalau kita lihat di sini ya? Adminer 300 kilobyte. Ukurannya hanya 300. Nah, tampilannya seperti ini ya. Karena database saya itu nggak pakai password juga dan usernya adalah root, tinggal saya masukkan gini. Kemudian saya login. Sekali lagi ya, kalau downloadan adminernya itu langsung dari website resminya, ini nggak bisa dikosongkan, harus diisi.
Nah, masalahnya database punya kita itu memang nggak pakai password, maka yang dari adminer langsung itu nggak bisa dipakai. Pakai yang sudah dimodif. Ya, ini saya login, username aja yang saya isi karena memang seperti itu. Ini saya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya kecilin lagi ya. Nah, ini kalau sudah berhasil login seperti ini. Ini daftar database yang saya punya di dalam server saya. Seperti ini. Silakan buka dulu. Kita langsung praktek bikin tabel database. Silakan buka PHP admin dari servernya masing-masing. Kalau belum ada adminer. Hari ini keluarnya kita tergantung penyelesaiannya. Kalau selesainya cepat kita keluar, kalau lambat juga. Kalau sampai jam 4 ya sampai jam 4. Materi ini harus habis hari ini. Perwakilan aja, perwakilan. Saya bilang 10% aja. Siapa yang mewakili? Tapi database ini akan digunakan terus nanti. Ketika kita bikin projectnya akan digunakan terus. Oke. Jalan-jalan dulu. Lupa ya, 2022. Add tapi depannya add ya. Itu hanya berlaku sampai bulan Juni. Nanti dia URL-nya nggak bisa dipakai lagi. Tahan dulu ya. Itu pakai komputer yang situ ya. Aduh, saya lupa pula itu. Yang install bukan saya sih. Yang pasti pakai root. Ya, usernya root. Kemudian passwordnya dicoba root juga. Bisa masuk Pak. Itu pakainya AppSharp ya. Root bisa nggak? Kalau pakai sub
Saya tanyain dulu ke laborannya. Mas, di F2B ini password untuk sum atau absorb itu apa mas? Untuk database-nya? Kan usernya root ya? Waktu misal kemarin ada di set nggak untuk pertama misal yang absorb ini? Ada di set nggak passwordnya? Rasanya kalau absorb tuh saya ingat dulu pasti di set itu. Katanya nggak bisa jalan, kata laborannya. Kalau ini masalahnya simpel banget sebetulnya. Coba pakai absorb aja yang pakai komputer ini. Yang soundnya dimatiin. Kalau sudah lupa laptop, pakai laptop aja. Pakai VPN dulu, nggak apa-apa. Yang penting database-nya jadi. Karena nanti jadi gini ya, yang namanya PHPMadmin sama adminer itu hanya alat buat ngolah database-nya. Database-nya itu tersimpannya ada di server kita tetap, gitu ya. Nanti bisa dibuka pakai PHPMadmin, bisa juga dibuka pakai adminer gitu. Jadi bolak-balik itu, kita bikinnya pakai adminer, nanti dibuka pakai PHPMadmin bisa tetap, karena dia membaca ke server database, gitu ya. Tadi katanya harus ada di taskil dulu, kata wah ini repot lagi nih ngetik-ngetik. Ya. Oke, sambil lanjut aja. Perwakilan ya. Mau 1 jam nggak jadi nih. Ya, jadi kalau sudah diakses tadi seperti ini tampilannya, login ya, sesuai dengan user yang ada di servernya masing-masing. Kemudian kita perlu menyepakati ini, aturan penulisan, ya. Baik itu nama database, nama tabel, nama field, ya, atau nama kolom di tabel itu kita sepakati hurufnya kecil semua. Pakai huruf kecil semua, tidak dimulai dengan angka. Boleh menggunakan simbol underscore saja, satu itu aja simbol, nggak ada lagi yang lain. Jadi tanda garis mendatar pun dihindari, karena nanti dalam kondisi tertentu dia nggak berfungsi, nggak jalan. Ya, jadi pakai underscore. Tidak ada pakai simbol-simbol yang lainnya. Tidak boleh ada spasi, jadi ngasih nama tabel misalnya mahasiswa baru pakai spasi, itu nanti error. Ya. Jadi kalau ada lebih dari satu kata, kita akan sambung dia dengan tanda underscore kayak gitu. Kalau mahasiswa baru, mahasiswa underscore baru, namanya harus gitu. Nama tabel, nama field, nama database kayak gitu aturannya ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada Pak, karena nggak bisa jalan di komputer saya. Nggak apa-apa, sabar aja ya. Nanti video ini diputar lagi
Nah, terus kemudian selain itu saya sudah pernah bikin di channel saya itu entah berapa tahun yang lalu lah. Sama di blog saya itu ada, nanti dicari aja. Ada kategori tulisan ya. Kayak alamat ini ada kategori tulisan ini, adminer. Adminer nanti silakan dilihat di situ, itu semua membahas tentang adminer. Ya, kalau di sini ini ada videonya tapi saya buat hanya 5. Ya, kalau di tulisan yang di blog ini lebih banyak. Yang di sininya lebih banyak. Nah, ini ya, sampai menjalankan perintah SQL dan sebagainya, itu melalui adminer seperti apa ada. Nanti silakan kalau ketinggalan ya ke situ aja. Ini adminer entah berapa tahun yang lalu nih. Saya cek dulu nih. Enam tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu masih bisa dipakai sampai sekarang. Adminernya terus berkembang sampai hari ini. Ya. Kita mulai membuat database. Ya, caranya jalankan adminernya, kemudian login ya, tadi sudah kan? Kemudian ada di situ create database. Ada ya. Kasih nama, sekalian nih langsung kita kasih nama Signet_seminar, Signage_seminar. Kemudian dipilih collection-nya itu UTF-8 yang General C. Ya, ini yang berlaku umum ya. Selanjutnya di save gitu aja. Nanti tampilannya, ini saya jelasin dulu, nanti saya praktekin. Kalau sudah kita save gitu, nanti di sini akan muncul di sebelah kiri, panel kiri itu ada DB seperti database. Ini daftar database yang kita punya di sini ya. Nah, dipastikan nanti terpilih dulu seperti ini. Database Signet Seminar gitu ya. Nanti isinya no tables karena kita baru bikin database-nya. Saya langsung praktekin. Ini ada create database. Nah, klik aja yang ini ya. Yang PHPMyAdmin ngikut. Sudah tahu caranya ya? Sudah jadi malah Pak punya saya database-nya? Nggak mungkin. Ya, udah klik database, kemudian kasih nama di sini Signage_seminar. Kemudian collection-nya dipilih di bagian bawah sini ada UTF-8 General C. Nanti ini berpengaruh ya. Kalau InnoDB itu biasanya UTF-64. Nanti pada saat kita ekspor impor dia bermasalah, nggak mau. Ya, ini yang general yang umum ya. Kalau sudah diklik save. Tempat saya agak lambat karena jalannya dari plastis ya. Nah, muncul seperti ini di punya saya karena saya sudah punya nama database itu. Ya, sudah ada. Nah, supaya bisa dipraktekkan, saya hapus dulu database-nya. Ini ya, sudah ada punya saya. Oke, ceritanya bikin baru ya. Klik create database. Kasih nama Signet Seminar, terus UTF General C, kemudian di save. Dah, ini ada pesannya katanya database sudah dibikin. Ya. Kemudian sebelah kiri, panel kiri tadi ini adalah daftar database yang kita punya.
pastikan terpilih dulu Science Seminar seperti ini, karena ini nanti yang akan kita olah database-nya ya. Di sini ada no table katanya, belum ada punya table kita. Sudah ya sampai sini ya. Nah, sekarang membuat tabel. Cara bikinnya ada 7 yang mau kita buat hari ini. Ya, ada 7. Cara bikin table itu kita klik create table. Ada 2 tempat di situ. Ya, kalau saya tunjukkan seperti ini. Pertama di sisi sebelah kiri ini ada create table, atau di sisi kanan ini ada juga di bawah create table. Jadi 2 ya. Ini sama. Sama. Nah, setelah kita klik itu, kita akan dikasih tampilan seperti ini. Ini tinggal kita kasih nama tabelnya apa, sesuaikan nanti ya. Kemudian engine-nya biarkan aja. Dipilih MyISAM juga boleh. Ya, kita pakainya MyISAM. Collection-nya sama dengan yang tadi. UTF-8 General C ya. Nah, jangan diklik save di sini. Jangan diklik yang ini ya. Tapi kita langsung ngisi kolomnya nanti apa. Field-fieldnya itu apa saja, tipe datanya apa kita pilih, kemudian panjang dari yang kita sediakan slotnya itu berapa ya. Lalu yang bagian berikutnya ada di sini nanti akan digunakan ada AI, lalu ada komen. Komen itu bisa aktif kalau kita klik yang ini. Yang ini ya. Jadi kasih centang dulu di komen itu dia akan muncul di sebelahnya. Fungsinya komen ini adalah ini untuk mempermudah kita. Kita nanti kasih keterangan di situ, field ini nih isinya apa gitu. Atau tentang apa, buat apa. Boleh kasih keterangan kayak gitu bisa. Kemudian yang kedua fungsinya adalah sebagai kamus data atau data dictionary. Itu kalau di perancangan basis data itu akan digunakan. Ya, karena kamus data itu ada 2. Kamus data di DFD 1 itu masing-masing panah. Kalau ada panah itu nanti muncul di situ datanya apa yang lewat. Nah, itu terlalu banyak. Jadi kalau saya sarankan nanti ketika bikin TA yang digunakan adalah kamus datanya database, ya yang ini. Ya, jadi nama fieldnya apa, ukurannya berapa, keterangannya apa. Nah, itu kamus data kita. Itu yang paling simpel ya. Nah, kalau sudah diisi nanti di sini dia akan nambah otomatis tuh ke bawah. Jadi ketika kita ngisi di sini, dia akan nambah field lagi di bawah sendiri otomatis. Kalau sudah nanti kita klik save gitu ya. Jadi satu buah tabel. Begitu seterusnya untuk tabel yang lain. Nah, selanjutnya kita perlu membuat kunci. Ya. Kita perlu bikinkan key-nya. Nanti ada beberapa tabel yang tidak otomatis jadi kata kunci, maka kita perlu setting manual. Ya, ini untuk optimalisasi database-nya. Saya sudah pernah ketemu masalah ya. Saya waktu bikin database untuk KRS itu jumlah recordnya sekitar 30.000 baris tanpa indexing. Ya, key-nya ada untuk primary key-nya dan foreign key-nya ada, tapi tidak diindeks. Itu menampilkan data itu sekitar 5 menit. Data 30 ribuan tadi. Itu sekitar 5 menit. Nunggunya 5 menit baru data itu tampil. Lama banget ya. Kalau kita punya website kayak gitu ditinggal orang. Ya. Dikira error, padahal enggak, itu masih ngelot dia. Nah, saya terapkan ini indexing ini, ternyata hasilnya masih cukup lama itu, tapi ya karena wajar, datanya 30 ribuan ya. Itu bisa dipersingkat hanya sekitar 30 detik. Yang 30 ribuan tadi, 30 detik aja sudah tampil. Nah, itu kalau kita pakai indeks. Nah, dia juga fungsinya selain itu adalah untuk mempercepat proses pencarian. Nanti fieldnya sebagai tempat pencarian yang mana gitu ya. Caranya di bawah tabel kalau sudah jadi itu ada ini. Ada alter indexes. Nah, ini tinggal diklik nanti akan muncul seperti di bawah ini. Kita tentukan apakah dia sebagai primary ataukah dia di index ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal di save saja. Pilih fieldnya di sini, field yang mana saja yang mau kita bikin sebagai index, nanti di save. Gitu ya. Tahu Pak?
Nah, sekarang kita praktek bikin. 4 dulu. Ada keterangannya di sini, ini nama file. Kemudian ini tipe data, ini length-nya. Terus ini dijadikan sebagai primary key. Lalu di index. Jadi kalau ada kayak gini ya, di dalam satu buah tabel ada IDX-nya 2, maka itu langsung jadi 1, 2. Jadi 1, 2. Jadi 1, 2 itu. Baca dulu ya. Di sini ada juga AI. Nah, ini pukul, tempat, ini ada AI. Maksudnya adalah auto increment. Artinya apa? Auto increment-nya nanti diklik, dia akan jadi primary key otomatis. Kita masuk ke tabel prodi dulu. Di sini saya sambil terawang, ingat-ingat. Kode underscore prodi namanya ya. Varchar 5. Jadi PK, tapi nanti PK-nya. Nama prodi varchar 30, kemudian jenjangnya varchar 10. Oke. Masuk ke sini, silakan di create table. Kasih nama tabelnya tadi prodi, huruf kecil semua ya. Nah, engine-nya bisa kita pilih MyISAM. Ya, yang umum digunakan tuh MyISAM sama ini, InnoDB. Nah, kita tadi karena relasinya secara logik, kita pilihnya MyISAM. Terus, collection-nya dipilih UTF General C. Jangan diklik save. Belum, ya. Yang save bawah aja. Sama nih, dua nih. Atas sama bawah nih sama save-nya. Tapi kita taruh di sini, sebelumnya kasih dulu centang di komen. Ya, tadi yang pertama adalah kode underscore prodi, tipe datanya varchar. Jadi kalau pakai PHP pakai adminer itu kayak gini. Setelah klik di sini sudah ya, ditekan tab, dia akan pindah ke situ untuk fokusnya ya. Nah, tinggal dipencet huruf V seperti ini, langsung varchar terpilih. Jadi nggak usah diklik tanda segitiganya dicari gitu, kelamaan. Panjangnya tadi 5 sudah ya. Nah, ini saya kasih keterangannya PK gitu. Kalau nama field kan sudah jelas ya. Nah, dia secara otomatis sudah membuatkan kolom baru di bawah. Nah, sekarang saya ketik lagi nama prodi. Pada saat saya ngetik itu, dia bikinkan lagi di bawah baru. Jadi sifatnya fleksibel ya. Nama prodi, varchar berapa tadi? 30 ya. 30. Collection yang di sini, yang option ini ada collection juga ya. Ini nggak usah dipilih, nanti dia akan ngikut yang di atas ini, otomatis. Nah, ini nama prodi lengkap gitu ya. Oke. Terus apa tadi satunya? Jenjang. Sebelum jenjang kita kasih sini singkatan prodi. Ini varchar saja. Katakanlah misalnya 3 ya, 3 huruf aja. Collection juga, ini singkatan prodi. Ada tambahan ya. Kemudian jenjang. Tipenya varchar juga, tadi isinya 10 ya. Ini jenjang pendidikan. Mesti sama lah, ini serata 1 gitu ya. AI-nya jangan diklik. Ini ada AI, jangan diklik. AI itu nanti kita gunakan kalau primary key-nya itu menggunakan angka. Ya, 1 jam sudah. Sudah. Kalau komen itu nggak usah pakai underscore ya, boleh kalau itu. Yang kita pakai underscore itu hanya kalau lebih dari 1 kata untuk nama database, nama tabel, nama file. Oke, beres seperti ini, diklik save. Nah, sebelah kiri tadi yang katanya no table, sekarang kita punya 1. Ya, di sini ada tulisan select sama prodi. Ini nama tabelnya, yang ini nanti untuk menampilkan data kalau ada. Jadi diperhatikan ya, kalau yang ini menampilkan data yang ada, kalau prodinya itu menampilkan strukturnya. Kalau diklik seperti ini prodi,
Ini yang muncul adalah kamus data. Nah, ini yang disebut kamus data tadi, seperti ini. Jadi kalau nanti bikin TA, ada database-nya, ambil dari sini, ini di screenshot, ambil potongan yang ini. Gitu ya. Sudah jadi satu ya. Kemudian ada lagi perintahnya di sini. PK dan indeks. Jadi yang kode prodi itu menjadi primary key. Kemudian untuk indeksnya ada dua, yaitu kode prodi dan nama prodi. Oke, kita ke sini tadi. Jadi pilih dulu ini ya, nama prodinya, diklik seperti ini sehingga tampil strukturnya, lalu diklik alter indexes. Pilih alter indexes ya. Nah, tampilannya seperti ini. Pilih type-nya dulu, index type-nya primary. Kita jadikan primary untuk kolom yang mana? Field-nya adalah field kode prodi. Nah, yang di PHPMyAdmin ada nggak? Saya yakin pindah semua nih nanti nih ke adminer. Yang kedua, indeks ya. Nah, ini ada pilihan indeks. Indeksnya tadi adalah kode prodi sama, pilih lagi ke sebelahnya. Ya, sebelahnya nama prodi. Dah, dia akan nambah otomatis ke sebelah ya kalau panjang ya. Dah, permintaannya cukup itu aja. Ya di sini yang indeksnya hanya kode sama nama. Kalau sudah, diklik save. Nah, tadi yang indeks ya, sekarang sudah muncul ada dua. Tadi nggak ada, hanya alter indexes. Sekarang sudah ada primarinya kode prodi, indeksnya kode prodi, nama prodi. Sudah, ini namanya kamus data. Ini bisa di copy aja yang ini ya, tapi pakai ini capture ya untuk kamus data. Sampai ke sini, sampai ke indeksnya. Jangan enggak. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagus. Karena kami nggak praktek, Pak. Nggak ada bedanya. Yang kedua, pukul. Mungkin ya. Jadi yang prodi tadi ada tambahan. Oke, pukul. Caranya gimana? Klik create table. Kasih nama. Namanya pukul. My Isam, collectionnya dipilih. UTF-8 General C. Kemudian masuk ke kolom pertama. ID. Pukul, benar nggak sih? Ya, ID pukul ya. Tipe datanya integer, 2 aja panjangnya. Diklik AI-nya. Kemudian pukul, varchar 10. Ini tipe datanya integer, sudah betul. Kemudian panjangnya hanya 2. Lalu yang ini diklik. AI. Klik. Sini bikin PK juga. Lalu field yang kedua, pukul. Tipenya varchar, isinya 10. 10 itu maksudnya gini. Misalnya ujiannya pukul 8, berarti kan 08, kurang nih 10 ya. Kurang nih 10 ini kurang. Biasanya kalau jam 08.200. Kalau sampai berarti garis mendatar itu sudah 5 ditambah 1 nih 6. Tambah lagi misalnya sampai jam 10. Berarti 10.200 ada 5 lagi. Berarti kurang 10 itu, 11 harusnya. 11. Collectionnya nggak usah diisi. Kita kasih di sini keterangannya. Misalnya nih contohnya. Contohnya gini ya, haha, hihi, enggak ya. Mati nggak maksudnya? Hours dengan apa bahasa Inggrisnya? Menit, minutes. Yang mana? Yang mana ini? Ini nih sebetulnya bebas saja. Ini saya maksudnya ngasih tahu, nanti formatnya kita ngisi itu jamnya 2 digit. Jam 2 digit ya. Titik 2 kan formatnya gitu ya. Atau titik. Boleh lah, pakai titik juga boleh.
titik, kemudian menitnya, kemudian sama dengan lagi tanda dash garis mendatar, lalu 2 digit lagi angka jam, titik atau titik 2 sama menitnya 2 digit. Nah, itu maksudnya, ini keterangan aja. Malah saya bingung jadinya. Oke, gitu ya. Kalau sudah, nah dikasih gini formatnya gitu, misalnya sini. Formatnya gitu misalnya ya. Pakai titik aja ya, biar sama ya. Jadi jamnya, kemudian titik, lalu sampai jam lagi titik, lalu menit gitu. Kayak kalau sudah di save. Enggak. AI-nya cuma boleh 1 dalam satu buah tabel. Itu nanti akan jadi primary, dan ini dia otomatis nanti angkanya. Kalau kita nambah data baru, AI-nya nggak usah kita masukin ID-nya, nanti akan otomatis angkanya. Itu di pertemuan selanjutnya kita mengisi data. Oke, seperti ini. Nah, langsung muncul dia indeksisnya, langsung ada primary di sini ID pukul, karena dia dijadikan AI tadi. Otomatis itu nanti tidak akan bisa sama angkanya. Kalau kita isi sama, akan muncul peringatan duplikat entry. Terus tempat bisa dibikin sendiri ya. Nggak lama bikin ini ya, nggak sampai 5 menit. Sekarang tabel tempat. Saya mau lihat. Fotonya ada. Tempat itu ya. Terus kapasitas itu jumlah maksimal dari ruang berapa? Nah, yang sudah tempat sudah dicek aja langsung. Coba diperhatikan, itu kan AI ya. Sudah ada indeksnya adalah ID tempat. Oke, itu sampai di situ. Kemudian pengguna.
ada tulisan Arindo. Ya. Yang pengguna ini caranya sama dengan yang Prodi tadi. Ini, yang PK-nya. Setelah di-save, sudah ya. Yang pengguna, klik alter indexes-nya. Habis itu dipilih ada primary, pilih yang login pengguna. Terus indeksnya dibikin sekalian. Indeksnya, loginnya sama nama. Nah, terus ada FK di sini. Apa nih Pak? Diisi apa? Nggak usah. Keterangannya aja. FK dari mana? FK dari Prodi sana. Dari tabel Prodi. Siapa yang belum daftar hadir? Satu, primary satu. Login pengguna primary key. Ya, terus yang indeks. Itu indeks. Ya, yang kedua itu indeks. Kalau primary dia. Ya, nah yang itu pakai login pengguna sama nama. Udah. Oke. Yang satunya login. Tadinya pakai mohon pas dulu. Kira-kira ada yang punya sate terbanyak juga? Bisa jadi. Gimana? Tahu kemana? Indeks. Jadi satu primary sudah ada. Bawahnya tuh dipilih indeks. Yang kalau sudah ada. Nah, field yang pertama dipilih login pengguna, sebelah kanannya tuh pilih yang nama. Nah, selama ini kan sudah pakai FFmpeg ya. Nah, pengalaman sekarang menggunakan sistem kira-kira lebih enak, lebih sederhana ini, lebih simpel secara tampilannya juga. Mungkin perlu penyesuaian dari sisi menu, paling gitu aja ya. Tapi ketika sudah bikin beberapa kali, sudah bisa. Ya, saya bikin tempat sekarang ya.
tabel tempat, kemudian tabel pengguna. Ya, kemudian saya indekskan ya. Jadi supaya dia nanti tidak ada username yang sama. Jadi bikinkan primary untuk login pengguna, kemudian indeks nanti untuk mempermudah pencarian ya. Kita gunakan dua, nama loginnya sendiri sama nama. Sudah di save seperti itu. Nah, ada pertanyaan, kenapa sandinya kok 40 karakter? Kira-kira ada yang bikin sandi sampai 40 karakter? Itu masih mikir itu nanti, ini sudah 2 atau sudah 3 atau sudah 4 jumlah kalinya gitu kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, ulang lagi kan. Ini sudah 0 yang keberapa nih, yang kedua apa yang ketiga? Nah, ternyata untuk sandinya di kolom pengisiannya dibatasi orang hanya 20. Ya celaka, nggak pernah bisa login. Gitu ya. Nah, jadi kenapa dikasih sandi di sini 40 karakternya? Karena nanti dalam prakteknya kita akan melakukan enkripsi atau hash terhadap teks dari sandinya. Jadi kalau misalnya diketik rahasia gitu ya, yang disimpan jangan rahasia. Nanti kalau database-nya jebol langsung ketahuan rahasia. Paling tidak satu langkah kita tutup dulu gitu. Misalnya diacak dulu jadi apa gitu. Nah, di sini nanti kita akan gunakan yang secara umum aja, yang sudah ada tersedia, yaitu MD5. MD5 itu apapun yang kita masukkan karakternya, rahasia ya, jangan bilang-bilang ke kawan-kawan dan tetangga dan sebagainya, itu passwordnya misalnya. Ketika di MD5 kan, hasilnya nanti jadi angka dan huruf acak. Jumlahnya hanya 32 karakter. Yang sepanjang itu di hash namanya, dia hanya menjadi 32 karakter. Yang nanti pada saat kita login tetap pakai yang tadi. Bukan pakai yang hasil rubahan ini, bukan. Tapi pada saat kita login tuh, yang kita tadi itu rahasia ya, jangan bilang-bilang tetangga dan sebagainya itu tadi, kita ketik itu, nanti dirubah dulu jadi MD5. Lalu dicek dengan MD5 yang ada di database. Sama nggak? Kalau sama, oh iya, dia benar passwordnya gitu. Secara logikanya seperti itu. Kriptografi salah satunya itu, menggunakan hash. Bukan enkripsi ya, kalau enkripsi bisa didekripsi, bisa dibuka lagi. Contohnya pesan WA katanya. Katanya WA kan kalau end to end dienkripsi secara end to end katanya gitu kan. Nyatanya masih bisa baca dia pesan kita. Coba aja kalau kita WA. Kita ngobrol tentang misalnya sebuah marketplace. Terus kita buka browser. Kalau kita misalnya pakai web ya, WA web. Nanti kita buka sebuah website yang ada iklannya, biasanya munculnya yang kita bicarakan itu. Berarti dia masih bisa baca sebetulnya. Termasuk email ya, Gmail. Gimana caranya Gmail bisa tahu bahwa pesan itu adalah pesan spam kalau dia nggak baca dalamnya? Memang dari luar dia bisa baca, misalnya ada kata-kata tertentu yang dianggap sebagai spam. Oke. Kalau ternyata yang wajar-wajar aja kayak saya, tugas mahasiswa semester kemarin dikirim lewat email.
Kenapa saya bilang nih sampai waktunya berakhir cuma ada beberapa orang aja yang ngumpulkan? Ternyata masuk spam semua. Sisanya dari 40 orang itu sisanya itu masuk spam semua. Nah, dari mana dia tahu? Dia mengklasifikasikan itu sebagai spam gitu ya. Nah, tentu dia punya logika tersendiri. Lanjut, nggak jadi 1 jam nih. Nah, banyak lagi. Silakan dilanjut. Oh iya, tabel. Oke, ada yang salah. Misalnya nih. Betul. Nah, yang pertama ya, select tadi adalah untuk menampilkan data. Seperti ini. Saya klik dulu seperti ini, nanti ada no rows gitu. Nggak ada isinya. Belum ada data. Kita baru punya tabelnya aja. Seperti ini ya. Kemudian ternyata tabelnya ini ada yang salah dalamnya. Nah, karena ini nggak ada, saya tambahin dulu yang salahnya ya. Saya tambahin dulu yang salah. Caranya tuh lewat alter itu. Misalnya ini nih salah nih. Ini kan FK, K-nya harusnya huruf besar. Salah ya. Tinggal dirubah gini. Lewat mana tadi? Lewat alter table. Saya tambahin dulu deh 1. Ya, misalnya ini tes gitu ya. Varchar 3 dan seterusnya. Ini tes juga. Saya save. Wah, salah, namanya bukan tes, ini harusnya coba gitu ya. Diklik aja, pilih dulu dari struktur, kemudian kita masuk ke sini, alter table. Alter table, diklik, dia akan kembali seperti ke kolom isian awal. Nah, seperti ini. Lalu ini diganti, oh salah ini tadi harusnya coba. Wes coba. Ternyata tipe datanya bukan itu, tipe datanya teks. Dia panjangnya lebih dari 300. Kalau varchar itu maksimal adalah 255 varchar. Ya. Varchar ini ada R-nya di tengah ya. Nah, gitu. Misalnya ternyata ini perlunya lebih banyak ya, bisa pakai teks, misalnya ganti ada tini, ada teks, biasanya dipakai teks gitu aja. Nah, kalau teks itu nggak perlu di set length-nya. Dia bebas berapa aja. Udah, itu cara ngubah ya. Kalau sudah selesai ya udah di set. Terus cara menghapus fieldnya, ini kelebihan ternyata. Ya, di alter lagi, yang cobanya dihapus lagi ya. Alter table, pilih yang mana yang mau dihapus ya. Ke sebelah kanannya itu ada tombol, ini ada tanda silang. Nah, tinggal diklik remove. Udah. Apakah cukup sampai di situ? Belum, harus save dulu. Betul, sudah mulai analisisnya berjalan gitu kan. Nah, kalau misalnya tabelnya mau dihapus gimana Pak? Caranya ada 2, lewat sini bisa, buka dulu alter table, di drop. Ya, itu cara pertama. Nah, ini tadi saya simpan dulu ya. Cara pertama alter table, kemudian di drop. Nanti muncul di oke apa enggak. Kalau di oke dia dihapus, sama data-datanya kalau ada. Cara kedua, menghapus itu kalau mau banyak, diklik di atas ini, nama database. Nama database di atas itu diklik. Nah, ini kita punya di sisi kanan ini ada 4 buah table sini ya. Ini juga kelihatan nih data length-nya dan seterusnya, atau increment-nya mulai dari angka berapa. Kalau mau lebih dari 1 yang dihapus, bisa dicentangin mana yang mau dihapus. 2 ini misalnya. Tabelnya. Oke, kalau sudah di sini ada drop. Klik drop, ditanya. Ini kalau di oke hilang nih, saya ngulang lagi nih. Jangan ya. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa ngopi database. Database itu di copy. Jadi sudah jadi misalnya ya. Tabelnya ini mau diduplikat di dalam sini juga bisa. Tinggal mana yang mau diduplikat, misalnya prodi diduplikat. Ya, di sini tinggal di copy aja. Bisa seperti itu ya. Nggak saya praktikin, nanti kebanyakan di sininya. Jadi seperti itu cara menghapus. Ah, ada satu lagi lupa. Misalnya di pengguna tadi. Atau di prodi misalnya. Urutannya. Walaupun sebetulnya nggak ada masalah ini urutan. Karena waktu kita nge-save database, kita bisa tentukan. Ternyata saya pengen kode prodinya tuh di bawah dari login. Urutannya ya. Tinggal di alter juga. Di sebelah kanan ada panah atas bawah.
Nah, seperti ini. Yang mau dipindah adalah kode prodi, naikin. Klik. Nah, dia udah pindah ke atas tuh. Klik lagi sekali. Dia sudah pindah ke atas lagi. Tinggal di save, urutannya sudah sesuai seperti itu. Turunin lagi, Pak. Turunin. Nah, kembali lagi ke situ. Kemudian, ini bukan di encrypt ya, tapi di hash. Hash MD5. Dan kalau sudah di save. Ada pertanyaan lagi? Tabel berikutnya kita lanjutkan apa enggak? Atau minggu depan? Minggu depan lagi. Lanjut di rumah? Oke, saya sepakat. Lanjut di rumah ya? Oke, dilihat dulu ini. Nah, oke, silakan lanjut di rumah ya. Sama. Jadi kalau tidak ada tulisan AI-nya, jangan diklik AI-nya ya. Karena dia AI itu hanya berlaku untuk integer. Kalau dia varchar nggak bisa. Ini banyak banget nih foreign key-nya. Nanti keterangannya FK dari, kalau NIM dari mana? Dari tabel mana kalau NIM? Dari mahasiswa ya. Kan NIM itu ada di mahasiswa. Terus kalau NIK dosen 1, ini dari FK dari tabel NIK dari tabel dosen. Ini sama nih 1, 2, 3. Salah ini. Ini ada 2, 3 nih. Saya edit dulu yang ini. Ini bukan 1, ini error kalau gini. 2. Nah, terus kalian saya rubah yang di sini tadi. Tadi ada tambahan 1 tingkatan ya. Singkatan, tapi ini huruf kecil semua. Singkatan, tipenya varchar. Isinya tadi 3 ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah 4 tabel yang selesai. Kemudian 3-nya silahkan sebagai oleh-oleh. Ini nggak perlu dikumpulkan, tapi besok sudah ada, karena kita akan masukin data dan bikin indeks. Indeksnya sudah tadi ya. Bikin view, sorry. Jadi menggabungkan beberapa tabel itu supaya bisa gimana? Sudah ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada, saya sampaikan terima kasih atas perhatian semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di pertemuan besok ya. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya jangan lupa. Apa yang dikerjain hari ini? Hasilnya apa?